Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Devi Wihasuti Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk pra-observasi untuk tugas di modul 2.3. Bersama saya ada teman sejawat saya, Ibu Riana. Selamat siang Ibu Riana. Selamat siang Ibu Bevi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini, sehingga saya dapat melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademis, di mana nanti saya akan melakukan observasi pada proses pembelajaran. Hari ini tujuan untuk percakapan ini adalah yang pertama jelas untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya misalnya ada kekurangan dapat ditingkatkan, ada yang sudah baik menjadi lebih baik. Selain itu juga nanti akan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang saat ini harus berpihak kepada murid, seperti itu ya. Untuk yang pertama, kira-kira nanti apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Wike dalam proses observasi yang nanti pembelajaran yang akan kita observasi nantinya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Untuk kegiatan kita nanti pembelajarannya saya sudah mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama memang perangkat pembelajaran terdiri dari RPP, kemudian LKPD, evaluasi penilaian, dan juga rencana ini lembar penilaian. Evaluasinya. Jadi apa yang akan dilakukan pada proses pembelajaran sudah dipersiapkan semua seperti itu. Kemudian pada kita beralih ke rancangan pembelajarannya, ya, ke langkah-langkah apa yang sudah tertulis di RPP yang sudah dibuat oleh Bu Ika. Iya, untuk langkah-langkahnya ini saya membaginya berdasarkan sintak ya. Jadi sintak untuk yang digunakan nanti ada model PBL, dan sintaknya nanti yang pertama nanti siswa mengorientasi pengetahuan mereka. Jadi orientasinya nanti melakukan pengamatan pada alat peraga, Bu. Jadi anak melakukan pengamatan. Ya, pengamatan dan juga mengeksplor mereka diri mereka. Kemudian yang kedua nanti ada ini mengorganisasikan mereka untuk belajar, Bu. Jadi mereka nanti dibentuk suatu kelompok gitu. Jadi memang dituntut untuk lebih aktif ya. Ya, betul. Jadi anak nanti belajar dalam kelompok ya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya nanti ada kegiatan kelompok tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dan kegiatan individu. Jadi siswa setelah melakukan kerja kelompok, mereka mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari kelompok gitu ya, dalam tugas individu, dan kemudian ada presentasi hasil karya. Jadi nanti memang murid diajak untuk lebih aktif ya, mulai dari kerja kelompok, kemudian sendiri itu juga sudah ada kegiatan-kegiatannya. Di langkah-langkahnya nanti berakhir di evaluasi. Ya, evaluasi dan juga ada refleksi nanti. Iya, tetap ada refleksi pembelajaran seperti itu. Ya. Kemudian pada rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan ini, bagaimana proses pembelajaran ini berpihak pada murid? Terima kasih. Berpihak pada murid. Jadi ini memang menuntut siswa untuk aktif ya, Bu ya. Betul. Yang pertama ini tentang penggunaan alat peraga. Jadi memang kita menampilkan alat peraga itu pasti anak sudah
kepo dulu ini ya, udah penasaran dulu Iya. apa ini, dan pasti mereka ingin mencoba. Betul. Jadi nanti yang pertama memang mengeksplorasi pemahaman mereka menggunakan alat peraga, betul tidak ini caranya begini, seperti itu. Dan yang kedua nanti ada ini Bu, kegiatan kelompok. Oh iya. 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 Jadi memang dengan kegiatan kelompok mereka bisa ini ya, sharing ya, kemudian bertukar pengalaman dan juga menghilangkan miskonsepsi. Oh gitu ya. Gitu. Jadi apa yang sudah diterima dari satu murid ke murid yang lain bisa dibicarakan. Oh ini yang paling tepat yang mana menurut Betul, seperti itu. iya. Kemudian hal-hal apa saja ini atau keterampilan apa saja yang ingin diobservasi pada kegiatan ini? Boleh keterampilan dari Bu Wiger sendiri sebagai guru maupun keterampilan yang ingin diobservasi dari muridnya. Ini Bu, setelah beberapa waktu ini saya kok agak mengalami kesulitan ya, ada permasalahan itu tentang keterampilan bertanya ya. Oh iya. Untuk membuat anak berpikir kritis. Betul. Jadi memang siswa sekarang ini lebih cenderung di ini ya, kita bilang apa bahasa Indonesia ya, kita beri Iya, hanya menerima saja. menerima Iya. saja. Jadi untuk berpikir kritisnya memang kita harus pintar-pintar ini ya, dan itu sampai saat ini kok belum maksimal saya merasa. Jadi anak hanya menjawab sesuai textbook seperti itu Iya, biasanya ya. iya. Jadi kalau belum baca ya belum tahu Iya. bagaimana mereka berpikir lebih ya seperti itu. Oke, kemudian dari Bu Wiger sendiri kompetensinya kan berarti untuk mengajukan pertanyaan yang membuat murid itu berpikir lebih kritis Iya. seperti itu. Kemudian untuk muridnya ingin keterampilan mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi, apakah nanti ini sudah berkembang dalam keterampilan murid ini sudah berkembang apa belum, yang mana yang keterampilan apa seperti itu keterampilan. Iya, jadi memang hubungannya dengan berpikir kritis itu tadi ya Bu ya. Memang ini memakai model problem ya. Jadi memang saya ingin meningkatkan kemampuan anak-anak untuk penyelesaian masalah. Oh, gitu. Ya, jadi dengan berpikir kritis ini nanti muaranya anak-anak bisa menyelesaikan masalah. Oh Iya, selama ini kan masih dibimbing gitu. Oh iya, Seperti jadi itu. mereka hanya tinggal menyelesaikan Iya. tanpa bagaimana memikirkan penyelesaian yang Iya. terbaik. Iya, iya siap. Oke. Kemudian ini kapan ini? Lebih ke siap kita untuk observasi kegiatannya ini. Oke, untuk observasi kemungkinan ini ya Bu ya, dalam waktu dekat minggu depan mungkin Bu. Oke, minggu Iya. depan ya. Oke, minggu depan. Ada mau hari apa ini biar nanti kita tidak berbeda ya. Beda jalur. Biar mau hari apa ya? Hari Kamis mungkin ya Bu ya. Hari Kamis atau Jumat. Jumat boleh ya, boleh. Oke, Jumat saja ya berarti. Oke, untuk jam pertama gitu berarti Iya, begitu ya. siap. Oke, habis. Oke, kemudian nanti kan setelah kita observasi, ini kita nanti ada percakapan lagi nih. Ya, pasca observasi. Iya. Kira-kira nanti mau jadwal kapan, apa sehari sesudah atau 2 hari sesudahnya atau bagaimana? Mungkin 1 hari tidak apa-apa. Sehari sesudahnya. Oke, jadi nanti kita sehari setelah kita nanti observasi, nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya untuk pasca observasinya. Oke, terima kasih Bu Wiger. Untuk satu catatan lagi bahwa nanti saya akan datang di hari Jumat untuk observasi proses pembelajaran yang sudah Bu Wiger persiapkan. Kemudian saya juga izin nanti akan mencatat beberapa hal yang menurut saya penting dalam proses pembelajaran yang Ibu Wiger laksanakan nanti. Seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti proses pembelajarannya berlangsung dengan baik sehingga nanti kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya tercapai, anak-anak juga senang. Amin amin. Terima kasih. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Riana Wiger Adiningtyas SPD untuk percakapan pra observasi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.